Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirta Mawada, MPN 211434117, Prodi PGSD kelas 3B, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang kelas, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan, misalnya lokasi ataupun tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya. Jadi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian logistis ataupun perlengkapan yang terkait dalam pendidikan di sekolah. Jenis sarana dan prasarana pendidikan menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079 atau 1975, sarana pendidikan terdiri atas 3 kelompok, yaitu yang pertama bangunan dan perabot sekolah, yang kedua alat pelajaran yang terdiri atas pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium. Yang ketiga itu media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat terampil. Proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Pengelolaan yang dimaksud meliputi beberapa, yaitu yang pertama perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan menurut penerapan secara sistematis dari pengetahuan yang tepat guna mengontrol dan menentukan arah perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan bagi pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Semua sarana dan prasarana sekolah hendaknya diinventarisir. Melalui inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran, harga, dan sebagainya. Selanjutnya 4. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan dilakukan dengan cara penampang ataupun mewadahi hasil pengadaan barang-barang tersebut demi keamanannya, baik yang belum maupun yang akan didistribusikan. Berikutnya yang kelima, penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana harus menjamin adanya kondisi yang higienis dan secara psikologis
dapat menimbulkan minat belajar. Hampir dari separuh waktunya siswa-siswa bekerja, belajar dan bermain dari sekolah. Karena itu lingkungan sekolah atau sarana dan prasarana harus aman, sehat, dan menimbulkan persepsi positif bagi siswa-siswanya. Selanjutnya yang keenam, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan rusak berat sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Barang tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan, biaya pemeliharaan yang tinggi, jumlah barang tersebut berlebihan sehingga tidak bisa dimanfaatkan, dan nilai guna barang tersebut tidak perlu dimanfaatkan lagi. Nah, jadi kesimpulannya itu dalam pengelola sarana dan prasarana yang ada dibutuhkan adanya suatu badan ataupun tenaga kerja khusus yang memiliki ahli dan hanya terfokus pada sarana dan prasarana tersebut dengan dibantu oleh para tenaga pengurus lembaga yang ada. Cukup sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.